saya Asmilda Pratiwi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya Bella Salsa Bella Siswoyo dari Bimbingan dan Konseling. Saya Claudia Valda Frisya Rosa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Giska Ayuni dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Hai, saya Askia Dwila Hafiza dari Bimbingan dan Konseling. Hai teman-teman kece, balik lagi dengan kami dari kelompok 4. Di sini kami nggak akan bahas banjir yang bikin basah kuyup, tapi kita akan bahas fenomena alam yang bikin gerah, yaitu efek rumah kaca. Oke, jadi gini, apa sih sebenarnya efek rumah kaca itu? Coba deh, bayangin aja, bumi kita kayak lagi di dalam rumah kaca. Sinar matahari masuk, sebagian lagi diserap oleh bumi buat ngangetin kita. Nah, sebagian panas itu harusnya kembali lagi ke angkasa loh, tapi karena ada gas-gas tertentu di atmosfer, jadi kayak ketahan di dalam, seperti kamu pakai jaket tebal di siang bolong. Jadi, efek rumah kaca itu sebenarnya alami dan penting loh, biar bumi nggak kayak planet es yang dingin kayak kulkas rusak. Tapi, kalau selimutnya terlalu tebal, nah itu masalahnya. Terus, kenapa selimut atmosfer ini bisa jadi terlalu tebal? Nah, ini dia nih biang keladinya. Kebanyakan ulah kita-kita juga nih. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Kayak kita lagi bakar-bakaran sampah, terus asapnya ngepul kemana-mana. Ini bisa berasal dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik. Polusinya bikin atmosfer makin pengap. Jangan lupakan juga peternakan. Kalian tahu nggak sih kalau kotoran hewan, terutama sapi itu menghasilkan gas metana yang dampaknya itu lebih nendang daripada gas karbon dioksida dalam memerangkap panas di dalam bumi. Ditambah lagi limbah industri, limbah peternakan yang menghasilkan gas-gas berbahaya lainnya. Pokoknya banyak aktivitas yang tanpa kita sadari itu bikin selimut bumi makin tebal. Terus penebangan hutan juga ikut andil, padahal kan pohon itu kayak AC alaminya bumi, nyerap karbon dioksida. Kalau pohonnya ditebangin, AC-nya rusak dong. Nah, kalau selimut bumi makin tebal, efeknya bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Yang paling kerasa ya pemanasan global sekarang. Suhu rata-rata bumi naik, kayak diskon gede-gedean di mall, tapi rasanya nggak enak. Akibatnya banyak, es di kutub jadi mencair, kayak es batu kelamaan di dalam gelas. Ini bikin permukaan laut jadi naik. Nah, siap-siap aja, pulau-pulau kecil bisa tenggelam dalam kenangan. Cuaca jadi ekstrim dan gak karuan. Kadang panas sengat kayak lagi di oven, tiba-tiba hujan badai kayak lagi nangis Bombay. Kasian petani jadi gagal panen. Ini nih efek rumah kaca yang kita rasakan pada saat ini. Gerah banget. Dulu mah adem-adem aja kayak kulkas tetangga. Tapi sekarang kipas mini udah jadi bestie untuk dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut lagi ya. Pemanasan global juga dapat merusak ekosistem. Hewan dan tumbuhan menjadi bingung. Habitatnya terancam. Bisa saja hewan dan tumbuhan menjadi punah seperti dinosaurus. Tapi tenang guys, bumi kita masih bisa diselamatkan kok, kan ada aku. Salah. Selanjutnya, ada banyak cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang paling penting, kurangi emisi gas rumah kaca. Caranya, kurangi memakai kendaraan pribadi dan mulailah memakai transportasi umum. Jalan kaki atau bersepeda jika dekat, hemat energi di rumah kayak mati lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, kita bisa menggunakan sumber energi terbarukan, kayak tenaga surya, angin, air. Ini kayak kita beralih ke sumber energi yang lebih hijau dan gak bikin polusi. Penanggulangan yang ketiga yaitu reboisasi, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya. Anggap saja kayak kita lagi ngasih napas buat bumi. Satu pohon saja itu bisa menyerap banyak karbon dioksida. Upaya pencegahan yang ketiga yakni adalah kurangi konsumsi sampah rumah tangga yang berlebihan dan kelola sampah dengan baik. Sampah yang bisa menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kita. Pemerintah dan industri juga memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini, yaitu membuat kebijakan yang mendukung energi bersih, mengurangi emisi dari pabrik, dan mengedukasi masyarakat. Kita semua harus bekerja sama.
Jadi intinya efek rumah kaca itu kayak selimut yang penting buat bumi kita. Tapi kalau selimutnya terlalu tebal, bumi jadi gerah dong. Penyebab utamanya juga ulah kita. Dampaknya juga nggak main-main, bisa bikin bumi kita meriang dan cuaca jadi ekstrim. Contohnya nih, seperti saat ini, yang awalnya cuaca itu panas, tiba-tiba jadi mendung. Yuk, mulai dari hal kecil, kita hemat energi, kurangi sampah, dukung energi menjadi lebih bersih. Jangan biarin bumi kita makin gerah ya. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Terima kasih sudah menonton. Ingat, bumi kita cuma satu, jangan dibikin kayak oven ya. Sampai jumpa semuanya. One. Oh, it's curving into the wall. Oh, it didn't. Indung, indung.